Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kicau mania, kacer mania, dimanapun kalian berada, kita berjumpa kembali. Gimana kabar kalian? Masih lancar ngerokok ngopinya? Kalau kalian masih lancar ngerokok ngopinya, berarti kalian belum tobat. Sama seperti saya pun belum tobat juga. Gak tahu kapan kita mau tobat ini. Seperti biasa, kalian siapkan dulu rokok dan kopi kalian, karena pembahasan kali ini sudah sangat sering ditanyakan oleh teman-teman Kicau Mania. Itu sudah beberapa kali di kolom komentar, itu udah banyak, dari video A, video B, video C, terus saja yang ditanyakan itu. Nah, apa salahnya kita bahas untuk menambah wawasan kita, pengetahuan kita. Mungkin kalian nggak bertanya, tetapi ini pertanyaan ini saya anggap umum. Kenapa? Karena kalian pun yang nggak bertanya bisa mendapatkan ilmunya juga. Oke? Pertanyaan ini datang dari Mas Abdullah Muklis. Mudah-mudahan Mas Abdullah Muklis menyimak. Mas Abdullah ada di situ kan, Mas? Kalau nggak ada berarti Mas Abdullah lagi tidur. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam. Maaf, saya baru bergabung dan langsung tertarik semua sama video Om. Coba tolong jelaskan dong Om, cara ngerawat trotol yang benar. Apa harus kita paksakan IF terus sampai mambung pertama? Apa kita kasih EF sesuai kebutuhan dia? Dan masteran apa yang cocok untuk kacer agar di lapangan keluar kasar dan menonjol? Terima kasih. Mas Abdullah nih kayaknya seneng sama yang menonjol-nonjol ini. Pertanyaan ini tidak datang dari Mas Abdullah saja, sebenarnya banyak juga yang bertanya. Nah, kalau kita ingin merawat burung kacer dari trotolan atau burung-burung yang lainnya, misalnya burung murai batu yang masih trotolan, kepas tembak yang masih trotolan, cucak hijau yang masih trotolan, kalau kalian ingin ketika dia dewasa, dia menjadi burung yang bisa fighter, kemudian bisa gacor, kemudian menonjol, volume kenceng, maka kalian harus penuhi kebutuhan dia seperti di alam, minimal mendekati di alam. Kalau kalian nggak bisa, terkadang ada orang itu yang beli burung kacer yang masih trotolan, kemudian dia nggak memahami kebutuhan dia apa, akhirnya dia berikan makan saja semau dia, ya kan? Oh, dikasih makan terus biar kenyang, biar bagus nantinya. Ternyata burung kacernya setelah dia dewasa, fighternya nggak punya sama sekali. Ketika ketemu dengan burung kacer lain langsung bagong, ketika dengar suara kacer lain langsung diem, ya kan? Karena kesalahan dalam perawatan, karena kebutuhan dia seperti di alamnya tidak dia dapatkan. Bagaimana mungkin dia akan bisa fighter? Kan seperti itu. Burung kacer di alam liar terbang ke sana kemari sehingga otot-ototnya jadi. Itulah mengapa begitu banyak orang-orang yang pengen cari murai batu hasil tangkapan hutan, ya kan? Pengen dapat kacer yang hasil tangkapan hutan. Kenapa? Karena biasanya rata-rata yang tangkapan hutan itu fighternya lebih. Kenapa? Karena dia sudah merasakan yang namanya alam liar itu seperti apa. Sedangkan kalau dalam perawatan kita, dia tidak merasakan itu. Dia tidak merasakan terbang ke sana kemari, hinggap di ranting sini, hinggap di ranting situ, tidak merasakan bertempur atau berebut wilayah, ya kan? Tetapi di alam liar dia merasakan itu semua. Nah, di kita, di perawatan kita, buatlah seperti itu. Contoh seperti ini. Ketika burung kacer di alam liar dia bisa terbang, maka siapkan umbaran atau kandang kepar untuk perawatan atau untuk dia mendapatkan kesempatan untuk terbang ke sana kemari, walaupun jaraknya terbatas. Ya minimal dia bisa mengembangkan sayapnya. Karena burung kacer ini kodratnya dari sononya adalah terbang, ya kan? Jangan sampai kodratnya itu kita putuskan. Jadi kalau kalian tidak memberikan kesempatannya untuk terbang, walaupun hanya di dalam umbaran, maka fighternya pun akan sedikit berkurang. Maksudnya itu level fighternya itu nggak dapet. Nah, ketika dia merasakan terbang, jati diri dia adalah seekor burung yang bisa terbang. Kemudian otot-ototnya akan terbentuk. Sama saja seperti kita, orang yang biasa tidur-tiduran dalam satu ruangan, kemudian sampai dia dewasa di situ-situ saja, ya kan? Nggak pindah-pindah, nggak jalan sana, nggak jalan sini, nggak lari-lari,
ya kan? Maka yang terjadi adalah otot-ototnya pun nggak jadi. Badan bisa besar, tapi besar lembek, ya kan? Beda dengan anak-anak kampung yang lari ke sana, lari ke sini, naik ini, naik itu, manjat pohon, ngambil mangga, ngambil buah-buahan, mandi di sungai, ya kan? Beda. Kekuatan fisiknya pun akan beda tentunya. Kan seperti itu. Nah, kita ingin mendapatkan itu. Kalau itu nggak ada di benak kita, dalam artian kita nggak memahami itu, maka kita akan gagal dalam mencetak burung kacer itu supaya dia fighter, walaupun dia kita rawat dari trotolan. Ya, logikanya seperti ini. Kalian bayangkan saja antara seorang atlet dan orang biasa, siapa yang akan lebih menonjol? Tentu seorang atlet, kan seperti itu. Kalau burung kacer kita dirawat dari trotolan, kemudian kita berikan olahraga, pengumbaran, penjemuran, istilahnya itu latihan fisik, maka burung kacer kita tentu akan lebih menonjol dibandingkan burung kacer yang tidak diberikan rawatan seperti yang saya maksudkan. Bisa kalian pahami? Kemudian dari segi pola makan, nah ini harus dipahami betul-betul. Kenapa? Kalau salah, ya namanya salah, ya kan? Hasilnya pun akan salah, kan seperti itu. Apakah boleh makan itu jor-joran untuk burung kacer yang masih trotolan sampai dia tumbuh bulu dewasa atau muncul bulu dewasa atau berganti dengan bulu dewasa? Jawabannya ya tentu saja boleh. Siapa yang larang? Nggak salah, ya kan? Asalkan dia sanggup makan. Sebanyak-banyaknya pun kalian berikan makanan, ya nggak masalah. Asal, nah ini dicatat, asal ada yang namanya penyeimbang. Kalau nggak ada penyeimbang, makanan yang dia makan fungsinya untuk apa? Sebanyak-banyak itu dia makan, terus dia tinggal dalam kandang, nggak diapa-apain, nggak diberikan aktivitas olahraga. Yang terjadi adalah pasti kalian bisa membayangkannya sendiri, kan seperti itu? Ya jangankan burung, kita saja sebagai manusia dikasih makan sebanyak-banyaknya setiap hari, tinggalnya hanya di ruangan kecil, terus saja dikasih makan sebanyak-banyak makan. Kemudian tidak diberikan aktivitas sama sekali, tidak disuruh kerja, ya kan? Tidak disuruh olahraga. Apa yang akan terjadi? Penyakit-penyakit akan bermunculan satu persatu, dimulai dari obesitas, diabetes, kolesterol, ya kan? Semua penyakit itu muncul satu persatu. Apa yang akan terjadi? Ya kita akan cepat penyakitan, kan seperti itu. Jadi perlu ada penyeimbang. Kalau nggak ada penyeimbang, ya mau dikemanakan ini makanan yang sebanyak itu? Nyepah pun tidak, ya kan? Olahraga pun tidak, terbang pun tidak. Apa yang akan terjadi? Bayangkan saja sendiri. Nah, itulah yang disebut dengan pemahaman. Jangan main jor-joran saja, tetapi tidak diberikan penyeimbang. Jangan dimandikan saja, tetapi tidak diberikan penjemuran. Semua punya fungsi masing-masing. Sistem pencernaannya ya bisa remuk redam kalau diberikan makanan yang jor-joran tanpa adanya penyeimbang. Seperti itu pun juga kalau kita fitness, minum susu yang kadar proteinnya itu tinggi, ya kan? Kemudian kita pakai untuk olahraga. Yang jadi apa? Yang jadi otot kita, badan kita bagus, otot kita besar, kan seperti itu. Kalau nggak dikasih makan, kemudian disuruh fitness, ya kan? Apa yang terjadi? Remuk redamlah badan kita, jadi overtraining. Jadilah kita orang yang kekurangan nutrisi. Ya namanya nggak dikasih makan, nggak diberikan asupan, tetapi disuruh latihan fisik. Kan konyol itu namanya. Kan seperti itu? Bisa kalian pahami? Nah, jadi kita harus sesuaikan segala sesuatu itu. Apalagi dalam hal merawat burung kacer, harus berikan penyeimbang. Kemudian suasanakan seperti di alam, misalnya pengembunan, ya kan? Dia menikmati pengembunan, suasana pagi, melihat matahari pagi terbit. Itu kan suatu kesenangan untuk makhluk hidup. Apalagi makhluk hidup yang kita rawat sebenarnya makhluk yang biasa hidup di alam liar, ya kan? Dia merasakan matahari pagi itu seperti apa, ya kan? Pada saat terbitnya dia melihat, itu sesuatu yang menyenangkan untuk dia. Loh, kok saya bisa tahu? Iya, jangankan matahari pagi, dengar suara hujan saja dia kegirangan kok.
Kan seperti itu logikanya. Itulah mengapa di pagi hari begitu banyak burung-burung yang mulai berkicau. Kalau di alam liar itu pagi-pagi itu udah nggak karuan suaranya. Ya kutilang, ya trocokan, ya perkutut. Pokoknya burung-burung itu menyambut matahari pagi. Dia bersorak-sorak, dia gembira. Saya sangat gembira hari ini saya masih melihat matahari. Saya masih selamat melewati malam, ya kan? Kira-kira bahasanya seperti itu. Nah, kalau kalian mau merawat burung kacer trotolan supaya bisa gacor, supaya bisa fighter, supaya bisa menonjol, seperti yang saya katakan tadi, siapkan umpan untuk dia olahraga. Kalau kalian nggak punya, kalian bisa nebeng di tempat teman kalian. Kalau teman kalian nggak punya juga, ya berarti kalian harus berusaha untuk membeli atau membuat, ya kan? Yang namanya burung kalian itu kan burung mahal. Kandangnya pun mahal, kan seperti itu. Jadi kita harus sesuaikan. Jangan mau mahalnya saja, tetapi nggak mau menyesuaikan kondisinya, ya kan? Banyak kan yang seperti itu. Kemudian untuk makan harus fleksibel. Berikan makan yang banyak, nggak masalah, tetapi diseimbangkan. Kemudian bagaimana pemandiannya? Kita berikan rawatan tetap fleksibel saja. Kalau panas, mandikan. Kalau cuaca dingin, jangan diberikan pemandian. Kalau cuaca panas, berikan ekstra puding yang agak sedikit banyak. Kalau cuaca dingin, berikan ekstra puding yang secukupnya saja. Yang penting dia bisa tetap sehat. Itulah namanya rawatan sesuai dengan pemahaman dan fleksibel. Jangan dipaksakan. Sudah tahu nih cuaca panas, masih kita jor terus penjemuran, ya burung bisa kering, ya kan? Dia bisa panas dalam, dia bisa dehidrasi. Pada intinya kita sebagai perawat harus memiliki yang namanya pemahaman. Pemahaman itu harus luas. Kemudian kalau untuk masteran supaya dia itu keluarnya kasar-kasar, kalian bisa gunakan gereja tarung, ya kan? Kemudian pelatuk beras, kemudian jalak suren. Kalau saya sih cukup itu saja sih, sudah lumayan, udah mantap sekali. Tapi terserah kalian mau pakai kapas tembak pun juga boleh, ya kan? Ya tinggal kalian sesuaikan dengan karakter paruhnya saja. Kalau paruhnya tipis, kalian bisa pakai burung-burung kecil saja. Kemudian kalau paruhnya tebal, kalian bisa pakai burung-burung besar untuk masteran. Supaya apa? Supaya volumenya maksimal. Oke ya, silakan kalian pahami, kalian cerna, kalian sesuaikan dengan logika kalian. Kalau nggak masuk akal, ya tinggalkan saja. Tetapi kalau masuk akal menurut kalian, mudah kalian cerna, mudah kalian pahami. Jangan lupa yang belum subscribe, silakan kalian subscribe. Subscribe itu gratis, supaya cepat subscriber kita sampai 100.000 subscriber. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah menyimak channel YouTube ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.